Apa kabar Anda dimanapun berada? Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di Rapot edisi 6 Mei ini. Tribuner, seperti biasa selama 30 menit ke depan Putri akan menemani kalian dengan sejumlah informasi, mulai dari info cuaca, kemudian juga info gelombang, info gempa, jadwal kapal, dan juga beberapa berita yang nanti akan dibacakan. Nah, untuk kalian yang mau request berita apa yang mau dibacain, boleh banget komen di kolom komentar, baik di TikTok, live TikTok kami, ataupun juga di kanal YouTube serta Facebook fanpage ya Tribuners. Untuk kalian yang mau kirim-kirim salam juga boleh banget, untuk siapa aja teman, sahabat, keluarga yang mungkin lagi berada di kampung halaman sementara kaliannya di rantau, boleh di komen, nanti Putri bacain satu-satu, siapa tahu bisa tersampaikan kepada keluarga dan juga sahabat kalian. Dan juga yang mau ngucapin selamat ulang tahun boleh banget, karena program kita ini santai ya Tribuners. Dan seperti biasa di rapot itu kita akan mulai di segmen pertama dengan info cuaca ya Tribuners. Tapi sebelum itu Putri mau nyapa dulu yang udah bergabung di live TikTok. Ada 6 orang yang udah masuk. Ini ada Anissa Hidayah, kemudian ada PD aja, FNDR.nanlohi, lalu ada Lin Latulete 01, dan juga ada Icat. Selamat bergabung ya Tribuners, jangan lupa di tap-tap layarnya dan juga di komen-komen, di share juga boleh, yang mau bagi-bagi gift juga dipersilakan. Nah, untuk info cuaca hari ini Tribuners, di kota Ambon sendiri itu hari ini cukup cerah ya, bahkan agak panas lah ya di luar, dan cuacanya itu berada di angka 30 derajat Celcius dengan kelembapan 89% dan kecepatan angin di angka 24,1 km per jam. Oke Tribuners, itu untuk info cuaca. Berikutnya kita punya info gempa, dan berdasarkan data dari BMKG per 6 Mei hari ini itu ada terdeteksi beberapa kali gempa ya Tribuners. Yang pertama pada pukul 3:16 dini hari tadi, ada gempa dengan magnitudo 3,7 yang terjadi di 109 km utara Tipal, Maluku Barat Daya, dan juga di 119 km utara Dawelor Dawera di Maluku Barat Daya juga ya Tribuners, di kedalaman 207 km. Lalu berikutnya pada pukul 5:52 waktu Indonesia Timur pastinya terjadi gempa dengan magnitudo 3,3 ya di 22 km timur Nusa Laut, Maluku Tengah, kemudian di 38 km timur Saparua. Ada rilis dari BMKG Malukunya sendiri ya. Kemudian di 327 km barat laut Sanana, Maluku Utara. Berarti memang yang terdeteksinya cukup dekat dengan Maluku begitu ya Tribuners, di kedalaman 106 km. Nah, itu untuk info gempa. Sementara untuk info gelombang, ada peringatan dini dari BMKG Tribuners yang berlaku dari tanggal 6 Mei hari ini sampai dengan nanti 9 Mei 2025 pastinya. Ada peringatan dini untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter, berpeluang terjadi di 3 perairan ya, ada perairan timur Kepulauan Tanimbar, kemudian Laut Arafuru bagian barat, serta Laut Arafuru bagian tengah. Untuk kondisi sinoptiknya Tribuners, itu pola angin di wilayah Maluku umumnya bergerak dari arah timur menuju tenggara dengan kecepatan angin rata-rata berkisar 2-25 knot, dan kecepatan angin dengan nilai mencapai 25 knot Tribuners diperkirakan berpeluang terjadi di wilayah perairan utara Pulau Buru, kemudian juga perairan Seram bagian barat, lalu di perairan Kepulauan Kai,
dan perairan Kepulauan Arus serta perairan Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, perairan Wetar, Laut Banda dan juga Laut Arafuru. Itu ya Tribuners untuk info gelombang. Sementara segmen kedua ya kita beralih ke jadwal kapal. Tribuners, ada yang pertama jadwal KM Labobar untuk kalian yang mau bepergian ke Fak-Fak, Kaimana, Dobo, Tual, kemudian Banda, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta, Sorong, Nabire, Wasior, dan juga Manokwari. Ini KM Labobar tuh memang rutenya banyak sekali ya. Nah, KM Labobar Tribuners tanggal 6 Mei itu berangkat dari Jakarta pada pukul 1 siang, lalu tiba di Surabaya besok pada pukul 3 sore, dan berangkat dari Surabaya itu besok di jam 7 malam, lalu akan tiba di Makassar pada tanggal 9 Mei di pukul 00.01. Nanti berangkat dari Makassar itu 9 Mei di jam 3, lalu tiba di Bau-Bau 9 Mei pada pukul 7 malam. Nah, nanti dari Bau-Bau berangkatnya 9 Mei di jam 9 malam Tribuners, lalu akan tiba di Ambon pada tanggal 10 Mei di jam 10 malam, dan berangkat dari Ambon 11 Mei keesokan harinya di jam 1 dini hari, beberapa jam setelahnya ya. Lalu tiba di Banda pada 11 Mei di pukul 9 pagi. Berangkat dari Banda 11 Mei jam 11 siang Tribuners, lalu akan tiba di Tual pada tanggal 12 Mei di pukul 00.01 dini hari. Pergantian dari tanggal 11 ke 12 ya. Lalu berangkat dari Tual 12 Mei di pukul 1 siang. Dan akan tiba di Kaimana pada 12 Mei di jam 10 malam. Oke, 6 kita update sampai tanggal 12 dulu ya Tribuners. Nanti kita update lagi untuk jadwal kapal di tanggal berikutnya. Selanjutnya ada jadwal KM Pangrango Tribuners yang tiba di Somlaki tanggal 6 Mei di jam 12 siang tadi. Lalu akan berangkat dari Somlaki hari ini jam 4 sore sebentar. Udah ya. Udah jam 4. Dan akan tiba di Banda besok 7 Mei di jam 8 malam Tribuners. Nanti dari Banda berangkatnya itu tanggal 7 besok di jam 10. Lalu akan tiba di Ambon tanggal 8 di jam 12 siang. Berangkat dari Ambon keesokan harinya 9 Mei di jam 4 sore, lalu akan tiba di Banda pada 10 Mei di jam 6 pagi. Nanti berangkat dari Banda 11 Mei jam 4 sore dan akan tiba di Ambon 12 Mei di pukul 6 pagi. Next ada jadwal KM Dorolonda Tribuners yang tiba di Surabaya pada 6 Mei jam 2 siang. Lalu berangkat dari Surabaya hari ini jam 9 malam. Lalu akan tiba di Balikpapan pada 8 Mei di jam 3 subuh. Nah, nanti berangkat dari Balikpapan 8 Mei di jam 5 Tribuners, lalu akan tiba di Pantoloan pada tanggal 8 Mei di jam 6 sore. Nah, berangkat dari Pantoloan 8 Mei jam 8 malam, lalu akan tiba di Bitung pada 10 Mei di jam 00.01 dini hari. Berangkat dari Bitung 10 Mei di jam 2 pagi ya dini hari, kemudian tiba di Ternate pada 10 Mei di jam 12 siang. Itu untuk jadwal KM Dorolonda. Kita bergeser ke jadwal KM Ciremai ya Tribuners. Pada tanggal 6 itu berangkat dari Ambon jam 6 pagi tadi, lalu akan tiba di Bau-Bau besok pada pukul 10 pagi dan berangkat dari Bau-Bau itu besok jam 12 siang, lalu tiba di Makassar pada 8 Mei di jam 5 pagi.
Nanti dari Makassar itu berangkatnya 8 Mei di jam 8 pagi Tribuners, kemudian tiba di Surabaya pada keesokan harinya di 9 Mei di jam 4 sore, dan berangkat dari Surabaya 9 Mei di jam 6 sore, lalu tiba di Jakarta pada 10 Mei di jam 9 pagi. Terakhir untuk kapal besar atau kapal putih ya, kita punya jadwal KM Sangiang Tribuners yang pada tanggal 6 tiba di Ambon jam 1 siang tadi, lalu akan berangkat sebentar pada pukul 23.59 ya, dan tiba di Namlea besok 7 Mei di jam 11 siang. Nanti berangkat dari Namlea itu 7 Mei di jam 4 sore, lalu akan tiba di Sanana pada 8 Mei di jam 6 pagi. Nanti berangkat dari Sanana 8 Mei jam 8 pagi, lalu akan tiba di Bacan pada 9 Mei di jam 5 pagi. Kemudian berangkat dari Bacan 9 Mei di pukul 7 pagi, lalu akan tiba di Ternate pada 9 Mei di jam 7 malam. Nanti dari Ternate berangkatnya 9 Mei di jam 10 malam, lalu tiba di Bitung pada 10 Mei di jam 5 sore. Itu untuk jadwal kapal yang singgah di Pelabuhan Yosudarso, Kota Ambon ya, beberapa kapal putih atau kapal besar begitu. Nah, kemudian jadwal kapal yang lainnya juga kita punya jadwal di Pelabuhan Slamet Riyadi ya Tribuners, seperti biasa. Untuk hari Selasa itu ada kapal apa, coba kita cek. Ada kapal ke Maluku Utara Barcelona 1 yang berangkat pada pukul 6 sore dengan rute Ambon, Sanana, Ternate, Jailolo dan juga Manado. Lalu ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar dan juga Weda ya Tribuners. Lalu selain ke Maluku Utara, di Pelabuhan Slamet Riyadi juga ada jadwal, ada kapal ke MBD, tetapi itu hanya ada di hari Senin ya. Ada kapal Cantika Lestari 77B dengan rute Ambon, Damer, Moa, Leti, Kisar dan juga Lurang, yang berangkat pada pukul setengah 8 malam. Kemudian ada kapal ke Pulau Buru pastinya Tribuners yang berangkat pada pukul 9 malam. Itu setiap hari pasti ada ya, kecuali kalau docking ya atau tidak beroperasi, barulah tidak ada. Kalau ada mengalami docking, mungkin salah satunya akan beroperasi, tapi kalau dua-duanya beroperasi berarti setiap hari ada di Ambon dan juga ada di Namlea bolak-balik. Sementara untuk kapal ke Buru Selatan dari kota Ambon itu hanya ada di hari Senin dan juga Kamis ya Tribuners, yaitu Cantika Lestari 5E yang melayani rute Ambon, Ambalau, Namrole dan juga Leksula. Nah, untuk ke Pulau Buru juga kalian bisa menggunakan ferry ya Tribuners. Ada 2 ferry yang beroperasi dari Galala menuju Namlea dan juga sebaliknya yang berangkat pada pukul 8 malam. Lalu selain di Pelabuhan Yosudarso, Pelabuhan Penyeberangan Galala, Namlea, juga pelabuhan penyeberangan di Hunimua atau Liang, itu ada sekitar 4 sampai 5 ferry yang beroperasi dengan 15 trip ya, yang mulai beroperasi dari jam setengah 6 pagi sampai dengan jam 9 malam untuk kalian yang mau ke SBB. Kemudian SBT juga ada yang lewat situ ya Tribuners. Ke Masohi juga bisa. Lalu selain di pelabuhan penyeberangan Hunimua Waipirit, ada juga di pelabuhan penyeberangan Tulehu, itu ada menuju Amahai dan juga menuju Tulehu. Untuk menuju ke Amahai itu menggunakan kapal cepat ya Cantika Lestari, dan untuk ke Masohi itu ada ferry.
Oke, itu untuk jadwal kapal. Berikutnya ada berita yang mau kita bacain, Tribuners, ini mengenai imbas daripada usut dugaan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar itu menerima intimidasi. Ya, Tribuners, kalau kalian mengikuti ya beritanya, itu memang dari beberapa tahun yang lalu tuh memang dugaan ijazah palsu Jokowi ini sudah menjadi sorotan ya, tetapi tidak ada tanggapan dari Jokowi sendiri saat menjabat sebagai presiden. Namun baru beberapa hari yang lalu ya, Jokowi pada akhirnya memutuskan untuk melaporkan beberapa orang terkait dengan tudingan ijazah palsunya. Dan beberapa orang di antara mereka itu adalah Roy Suryo dan juga Rismon Sianipar. Nah, beberapa hari yang lalu ini, Roy Suryo hingga Rismon Sianipar diduga menerima intimidasi dari beberapa orang yang tidak dikenal. Itu diduga imbas daripada dugaan ijazah palsu tersebut. Ya, jadi organisasi masyarakat Pemuda Patriot Nusantara bersama dengan relawan Jokowi itu melaporkan 4 orang ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan penghasutan terkait ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo pada tanggal 23 April kemarin ya, Tribuners. Dan 4 terlapor itu berinisial RS, RSM, kemudian RF, dan seorang perempuan berinisial TT. Dan setelah laporan-laporan itu, Tribuners, ahli digital forensik Rismon Hasiholan Sianipar itu mengatakan bahwa dia pernah mendapatkan intimidasi imbas dari pengusutan ijazah tersebut. Dia mengungkapkan bahwa mobilnya dirusak oleh orang tidak dikenal. Nah, ini dikatakan bahwa mobilnya itu dirusak di kampung halamannya. Yang pertama, kaca depan sebelah kiri dirusak, kemudian yang kedua sekitar beberapa minggu setelahnya itu kaca pintu depan sebelah kanan dan juga pintu tengah dirusaki oleh orang tidak dikenal. Dan selain dirusak, Rismon juga berujar bahwa mobilnya juga disayat oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ini keterangannya ada ban depan belakang, ban depan belakang sebelah kanan itu disayat sampai tidak bisa dipakai lagi katanya. Ya, walaupun belum bisa dipastikan ya bahwa itu merupakan suruhan daripada Jokowi, tetapi diduga ya menurutnya itu imbas dari pelaporan atau tuduhan dari ijazah palsu tersebut. Dan pengerusakan itu ya, Tribuners, terjadi sudah sebanyak 2 kali ya di tahun 2025 ini, dan terjadinya itu semuanya di Bali. Dan diketahui selain Rismon, pakar telematika Roy Suryo juga mengungkapkan dirinya juga pernah mengalami intimidasi. Dikatakan bahwa ada banyak yang terjadi ya, termasuk yang dia alami baik yang itu nyata maupun tidak jelas, atau yang seperti intimidasi fisik dan juga kendaraan katanya. Tapi
kata Roy Suryo, dia tidak ingin mengusut intimidasi yang diterimanya, salah satunya itu pengerusakan juga ya Tribuners. Nah, dikatakan ya, ini pernyataan dari Roy Suryo, saya juga sempat mengalami, tapi saya memilih untuk sudah biarkan saja, nggak apa-apa. Kalau orang bekerja dengan tangan kotor, dia akan sulit membersihkan tangannya, jadi artinya biarkan saja. Baik hati sekali ya ini. Sementara itu selain Roy Suryo dan juga Rismond, Dr. Tifa juga mengaku pernah mendapatkan intimidasi secara verbal. Katanya ada ancaman verbal yang paling sering. Jadi seperti itu ya Tribuners. Oke. Oke, next kita ke berita selanjutnya Tribuners. Nah, baru-baru ini ya Tribuners, ada berita yang cukup menghebohkan begitu ya di dunia berita nasional mengenai Hercules. Siapakah Hercules? Nah, dia itu adalah ketua umum dari salah satu organisasi masyarakat yaitu GRIP. Ya. Sebentar. Ya, jadi Tribuners, baru-baru ini ormas yang diketuai oleh Hercules itu melakukan pembakaran terhadap sebuah mobil kepolisian ya di Jawa Barat. Kemudian hal itu ditanggapi oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Nah, dan Hercules ini beberapa waktu lalu diketahui ya itu juga memasang badan ya istilahnya untuk orang-orang ya aktivis-aktivis tadi yang kemudian menduga ijazah palsunya Jokowi begitu, dan katanya Hercules ini pasang badan. Nah, pada akhirnya masyarakat pun menyoroti siapakah Hercules itu. Nah, mari kita bahas. Jadi Hercules ini nama aslinya ya Tribuners Rosario de Marshall, pria yang kerap dianggap sebagai preman Jakarta. Nah, dulu itu si Hercules ini merupakan warga negara Timor Timur atau yang kita kenal sekarang dengan Timor Leste ya Tribuners. Nah, jadi sosok Hercules ini sedang menjadi sorotan juga salah satunya karena berseteru dengan dua purnawirawan Jenderal TNI yang pada beberapa waktu lalu menuntut ada 8 tuntutan ya Tribuners. Kalau kalian mengikuti, salah satu tuntutan ataupun poin yang menjadi sorotan adalah pemakzulan wakil Presiden Indonesia saat ini yaitu Gibran Rakabuming Raka. Nah, yang pertama itu Tribuners, perseteruan Hercules dengan dua purnawirawan TNI itu. Yang pertama yaitu Hercules menyinyiri Sutioso, yaitu purnawirawan Jenderal TNI yang juga mantan Gubernur DKI Jakarta. Hercules pun bahkan sempat menyebut Sutioso itu mulutnya bau tanah, yang pada akhirnya Hercules belakangan telah meminta maaf. Kemudian yang kedua, dia juga berseteru dan menantang Gatot Nurmantio, ex-Panglima TNI.
Dan Gatot Nurmantio ini sendiri juga karena memberikan statement terkait dengan revisi undang-undang ormas ya Tribuners. Oh sorry, ini pernyataan Sutioso ya soal keberadaan ormas dalam konteks menyetujui RUU Ormas. Nah, Sutioso sendiri Tribuners menyoroti adanya ormas yang menggunakan baret merah yang selama ini selalu diidentikan dengan Kopassus. Nah, Hercules kemudian berseteru dengan Gatot Nurmantio yang membela Sutioso. Nah, sebenarnya siapa sih Hercules itu? Ya, jadi Hercules yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Gripja ya, itu punya kisah bagaimana dia memakai tangan palsu karena diamputasi dan juga kabur dari rumah sakit ke Tanah Abang. Jadi si Hercules ini dulunya itu merupakan preman Tanah Abang ya Tribuners. Kalau kalian tahu, jadi preman-preman itu tuh biasa dipakai untuk menakut-nakuti orang, ataupun juga untuk biasanya dipakai oleh debt collector yang saat menagih utang. Nah, jadi ketika ada orang berutang kemudian belum dibayar, nah biasa debt collector tuh suka pakai preman-preman kayak gini nih. Dan buntut daripada perseteruan Hercules dan juga dua purnawirawan TNI tadi akhirnya jadi melebar. Banyak orang yang kemudian memberikan statement terkait dengan Hercules yang dianggap ya, mohon maaf gitu, dianggap tidak tahu diri karena pernah ditolong oleh TNI ya saat dia masih di Timor Timur ya Tribuners. Oke, mari kita lupakan Hercules dan kita beralih ke berita lokal. Yang pertama, kita punya berita mengenai dugaan selewengkan miliaran dana desa. Kades Luhu SBB dilaporkan ke Polda Maluku. Adakah orang Luhu di sini? Ya, Tribuners, jadi dugaan praktik korupsi dana desa atau DD dan juga alokasi dana desa atau ADD di Desa Luhu, Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram bagian Barat akhirnya menyeruak ke permukaan. Jadi Kepala Desa Luhu, Abdul Ghani Kaliki, secara resmi dilaporkan ke Ditreskrimsus Polda Maluku pada Senin 5 Mei kemarin. Dan laporan ini didasarkan pada indikasi penyalahgunaan anggaran desa selama periode 2021 sampai dengan 2024. Nah, jadi Ketua Umum Masyarakat Pemantau Birokrasi Indonesia atau MPBI, Ridwan Eli, menjelaskan bahwa adanya dugaan kuat mengenai penggunaan dana yang tidak transparan, kemudian pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan awal, hingga indikasi proyek fiktif. Dan sorotan utama dalam dugaan penyelewengan ini tertuju pada pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMDes dan juga program pariwisata desa. Kemudian juga Ridwan Eli ini merinci sejumlah kejanggalan ya dalam pengelolaan anggaran dana desa Luhu berdasarkan data dari Kementerian Desa untuk tahun 2021 dengan total pagu anggaran mencapai 5 miliar lebih ya, 5.356.216.000 rupiah. Yang pertama itu diantaranya ya ada penyelenggaraan PAUD atau TK, kemudian TPA, TKA dan juga TPQ ya, madrasah non formal milik desa dengan alokasi anggaran sebesar 30 juta, 12 juta dan juga 30 juta
itu dugaan realisasinya katanya kurang maksimal. Kemudian juga ada penyelenggaraan posyandu, lalu pemeliharaan jalan lingkungan permukiman atau gang, ada juga pembangunan atau rehabilitasi, serta peningkatan dan juga pengerasan jalan desa, lalu pembangunan sarana dan prasarana energi alternatif tingkat desa, dan juga pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian. Nah, MPBI juga membeberkan dugaan kejanggalan anggaran untuk tahun 2022 dengan total pagu 4 miliar lebih dan juga tahun 2023 dengan pagu 2 miliar lebih, serta untuk di tahun 2024 dengan pagu senilai 2 miliar lebih. Nah, dalam rincian tersebut, Tribuners, MPBI menemukan sejumlah program dengan indikasi realisasi kurang maksimal hingga dugaan proyek fiktif, termasuk pada sektor pendidikan non-formal, pemeliharaan infrastruktur, peningkatan produksi pertanian dan peternakan, kemudian juga pengembangan energi alternatif hingga penyelenggaraan festival desa. Nah, MPBI juga menyoroti dugaan ketidakjelasan pengelolaan anggaran BUMDes sejak awal dana desa masuk ke Luhu. Selain itu juga ada proyek pembangunan pariwisata desa yang menelan anggaran cukup besar ya Tribuners, yang diduga mangkrak dan berpotensi fiktif dengan hilangnya sejumlah aset yang pernah diadakan. Dan dengan adanya laporan resmi ini diharapkan bahwa pihak Ditreskrimsus Polda Maluku dapat segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan tindak pidana korupsi ini, sehingga kejelasan dan keadilan dapat ditegakkan. Ini baru dugaan ya Tribuners, nanti kita update lagi sejauh mana perkembangannya. Cuma memang karena Luhu, desa Luhu ini kan punya banyak orang sini bilang anak dusun kah? Nah itu, nah dusun, jadi memang ADD dan DD-nya cukup besar. Dan harusnya ya besaran dana desa dan juga alokasi dana desa itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh desa-desa yang ada. Karena sayang sekali kalau dana desanya besar ya, ADD dan DD-nya besar, tetapi yang terjadi dan faktanya di lapangan bahwa banyak desa yang tidak berkembang, jadi begitu-begitu saja dari dulu, tidak ada perkembangan yang signifikan. Padahal kan harusnya dana desa dan juga alokasi dana desa itu digunakan untuk menyejahterakan masyarakat desa, kemudian ya membuat inovasi-inovasi lah ya. Mungkin bisa lebih meningkatkan kualitas SDM masyarakat di sana, kemudian juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada ya. Dan salah satu desa atau negeri yang patut dicontoh menurut saya itu adalah negeri Rutong. Itu kalau kalian lihat ya, Rutong itu salah satu negeri yang sangat bisa dibilang sangat sejahtera masyarakatnya, dimanfaatkan sumber daya alamnya, kemudian sumber daya manusianya juga kalau kalian lihat itu sangat ditingkatkan sekali, dan terbukti Rutong terpilih menjadi salah satu desa pariwisata ya di Maluku. Jadi kades-kades ataupun juga kalau di negeri adat itu berarti raja ya. Nah, para raja dan juga kepala desa itu harusnya bisa memanfaatkan dana desa dan juga alokasi dana desa itu sebaik mungkin, karena sayang sekali. Dan untuk masyarakat juga harus lebih peka ya, kalau sekiranya ada kecurigaan-kecurigaan yang terjadi, kan kalian harus tahu ya bahwa kucuran untuk dana desa dan alokasi dana desa itu sangat besar. Jadi kalau desa kalian gitu-gitu aja nggak ada pembangunan dan
tidak ada pemanfaatan yang jelas dari ADD dan DD itu, kalian harus mempertanyakan transparansinya, kemudian juga kalau ada kejanggalan bisa segera melapor. Supaya jangan sampai anggaran dana desa dan alokasi dana desa sebanyak itu dipakai untuk makan sendiri ya para raja dan juga kepala desa. Oke Tribuners, terakhir kita punya berita mengenai ini penggerebekan penginapan di kota Ambon yang pada akhirnya polisi berhasil menciduk 2 pasangan yang bukan suami istri. Jadi personal Polda Maluku, Tribuners, 3 hari yang lalu mengamankan 2 pasangan muda-mudi yang bukan suami istri dalam operasi pemberantasan penyakit masyarakat atau PEKAT yang digelar di kota Ambon pada 3 Mei lalu. Malam ya. Operasi ini Tribuners menyasar sejumlah tempat hiburan malam dan juga penginapan di kawasan Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Dan kegiatan tersebut Tribuners dimulai pada pukul 10:30 malam, melibatkan berbagai satgas di bawah Polda Maluku, meliputi Satgas Primtif, kemudian Satgas Preventif dan juga Satgas Gakum serta Satgas Banops. Nah, ini berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aris Aminullah, bahwa dalam operasi yang menyasar sejumlah penginapan itu terdapat 2 pasangan muda-mudi yang bukan suami istri berada dalam satu kamar. Dan pasangan yang diamankan tersebut masing-masing itu berinisial JS yang berusia 20 tahun dengan PR 19 tahun serta AS 23 tahun. Wah, masih muda sekali ini, dengan CA 22 tahun. Nah, dikatakan bahwa 4 orang tersebut itu pada akhirnya diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan mereka, ya Tribuners. Dan apabila mereka kembali ditemukan melakukan hal yang sama, itu akan diproses atau ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan setelah diberikan pembinaan, jadi 2 pasangan tersebut juga diminta untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatan mereka. Nah, selain menyasar penginapan, tim Satgas juga melakukan pemeriksaan di sejumlah tempat hiburan malam seperti karaoke. Nah, dalam kegiatan tersebut juga Tribuners petugas melakukan pemeriksaan identitas dari para pengunjung. Dan diperiksa apakah terdapat pengunjung yang masih di bawah umur atau apakah ada pengunjung yang terdapat menggunakan obat-obatan terlarang dan hasilnya tidak ditemukan ya Tribuners. Nah, lebih lanjut juga Kapolda Maluku mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Ambon agar turut serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif di lingkungan masyarakat. Bentar, kita minum dulu. Nah, operasi PEKAT tahun 2025 ini Tribuners akan terus dilakukan oleh Polda Maluku ya sebagai upaya untuk memberantas berbagai bentuk penyakit masyarakat dan juga menciptakan suasana Kamtibmas yang aman dan juga nyaman bagi seluruh warga di Provinsi Maluku, khususnya di Kota Ambon. Jadi
Ya, untuk kalian ya para muda-mudi jangan sampai kedapatan karena operasi ini akan terus dilakukan. Dan penggerebekan yang dilakukan itu Tribuners mendapat sorotan dari Komnas HAM Maluku yang mengingatkan untuk tetap menghormati hak dan juga privasi dari mereka yang kemudian diberikan bimbingan tadi ya Tribuners. Di Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM Perwakilan Maluku, Edi Sutikno, itu angkat bicara terkait dengan operasi razia dan juga penggerebekan tempat hiburan serta penginapan oleh Polda Maluku. Katanya operasi pemberantasan tersebut itu harus melalui pertimbangan yang cermat dalam setiap tindakan razia dan juga penggerebekan di tempat hiburan maupun penginapan ya. Kita tahu ya bahwa mereka juga istilahnya punya hak-hak yang harus dilindungi ya Tribuners, hak sebagai manusia begitu. Nah, dia juga menjelaskan bahwa meskipun operasi tersebut bertujuan untuk melindungi ketertiban dan juga moralitas masyarakat, pelaksanaannya harus selalu menghormati hak-hak asasi manusia. Dan hak-hak tersebut meliputi hak atas privasi, hak untuk tidak ditangkap tanpa dasar hukum yang jelas, serta hak untuk bebas dari intervensi yang sewenang-wenang. Selain itu juga Edi Sutikno mendorong pentingnya pendekatan yang lebih manusiawi dan juga berbasis pada hak asasi manusia dalam menangani berbagai masalah sosial. Oke Tribuners, informasi mengenai penggerebekan di penginapan itu menjadi penutup ya di rapot kali ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis, lusa ya, di rapot. Untuk kalian yang mau mengupdate informasi terupdate pastinya terkini, teraktual, ya bisa selalu mengupdate-nya di portal kami www.tribunambon.com ataupun di seluruh media sosial kami mulai dari Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, dan juga Twitter. Serta kalian yang